Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Dosi dengan NIM 414230021. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai sains dan teknologi dalam Islam. Sains yang diartikan ilmu pengetahuan menjadi bagian penting dalam Islam. Suatu keilmuan yang kita cari harus mampu menjadi jembatan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu paradigma? Kata paradigma memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, cara memandang sesuatu. Kedua, dalam ilmu pengetahuan, model pola ideal. Dari model-model ini, fenomena yang dipandang dijelaskan. Ketiga, totalitas, premis-premis teoritis dan metodologis yang menentukan atau mendefinisikan suatu studi ilmiah konkret. Keempat, dasar untuk menyelesaikan problem-problem dan pola untuk memecah problem-problem riset. Yang dimaksud paradigma dalam pembahasan di sini lebih mendekati kepada pengertian yang kedua, yaitu model pola ideal, dan dalam hal ini adalah model atau pola menurut pandangan Al-Quran. Sedangkan kata ilmu di sini pengertiannya bukan sebatas pada ilmu yang bersifat kealaman atau fisika, bagaimana definisi yang banyak digunakan oleh ilmu modern sekarang ini yang lebih cenderung ke ilmu-ilmu empirik atau sains, akan tetapi mencakup ilmu-ilmu metafisika atau non-empirik yang diakui keberadaannya sebagai ilmu. Bagaimana konsep ilmu dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran menjelaskan tentang konsep ilmu terdiri dua macam. Pertama, ilmu yang diperoleh tanpa upaya manusia atau ilmu laduni. Yang kedua, ilmu yang diperoleh karena usaha manusia atau ilmu kasbi. Pengembangan ilmu pengetahuan dalam perspektif Al-Quran. Perkembangan adalah serangkaian proses perubahan progres yang terjadi disebabkan oleh faktor-faktor yang ada. Perkembangan yang sangat dekat dan dapat dianalisis oleh manusia. Salah satu adalah perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan elektronik. Ilmu pengetahuan dan teknologi mempunyai peran yang semakin penting dalam kehidupan manusia. Ada yang berpendapat bahwa iptek adalah unsur yang terpenting untuk memperoleh kesejahteraan umat manusia. Perkembangan iptek yang sangat cepat dan berlangsung terus-menerus membawa perubahan pola kehidupan manusia. Islam tidak hanya menghambat kemajuan iptek, tetapi anti produk teknologi. Tidak ada pertentangan antara pemikiran modern yang teratur dan lurus, asalkan dengan analisis yang teliti, objek, dan tidak bertentangan dengan dasar Al-Quran. Al-Quran secara rinci membahas ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita kenal dalam konteks modern. Namun terdapat ayat-ayat dan interpretasikan sebagai makhluk yang disampaikan terhadap pengetahuan dan pemikiran ilmiah. Misalnya konsep tafakkur atau berpikir dan tafakkur mempelajari sering disebutkan sebagai nilai yang penting dalam Al-Quran. Selain itu, beberapa ayat menyentuh aspek penciptaan alam semesta yang dapat dihubungkan dengan pemahaman ilmiah. Tetapi perlu diingat bahwa Al-Quran bukanlah buku sains, tujuannya lebih ke arah pedoman moral dan spiritual. Penting untuk memahami Al-Quran dengan konteks dan interpretasi yang sesuai, serta tidak menggantikan pengetahuan sains modern dengan interpretasi harfiah dari ayat-ayat Al-Quran. Terima kasih, mungkin sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.